lagi digulung-gulung, lalu tersenyum, digulung-gulung, lalu tertawa. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa ya, kita coba ya, bareng-bareng ya, dinyanyiin bareng-bareng sambil ada gerakannya, oke? Are you ready? Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan yuk untuk semua yuk. Oke, baik. Sebelum masuk, akan dulu punya pantun, nanti dijawab cakep ya. Oke, belum. Lihat dulu sampaikan. Bawa-bawa ke pasar Rawadeno. Kenalin dong, saya Kagalu psikolog dari Depok. Satu lagi. Makan sahur jangan lupa teh hangat, nggak pakai es. Oke, yang masih semangat coba katakan yes. Oke, tepuk 1. Ibunya di mana ibunya ya? Tepuk 1, tepuk 2. Baik. Oke teman-teman, seperti tadi sudah Kak Adi bilang, hari ini sesi kedua ini giliran saya akan sama-sama membahas tentang narkolema dan pemahaman LGBTQ. Pernah dengar narkolema? Ada yang tahu nggak narkolema apa? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang narkolema dan LGBTQ ya. Baik, Kak Galuh kenalan dulu di awal sedikit. Kak Galuh seorang psikolog di Depok ya. Terus kemudian selain psikolog juga Kak Galuh storyteller juga sama kayak Kak Adi, dan juga punya kelas menulis. Jadi kalau nanti teman-teman kedepannya mau berlatih untuk menulis jadi sebuah tulisan buku atau apa, nanti boleh kita buka kelas lagi ya teman-teman. Oke, next. Nah, sekarang Kak Galuh sebelum lanjut mau tanya, siapa sih kamu? Pernah nanya nggak siapa kalian ini? Masuk yang mana? Gen Z atau Gen Alpha? Gen Z ya. Tahun berapa lahirnya? Tahun berapa? Lahirnya tahun berapa? 2010. Berarti masuk di mana? Gen Z ya? Apa di Alpha? Ada yang generasi Alpha? Ada ya? Skibidi berarti. Nah ya. Oke, baik. Teman-teman, apa sih karakteristik dari generasi Z atau kalian ini? Mungkin semuanya sudah pada tahu ya, kalau anak-anak Gen Z ini atau Gen Alpha adalah generasi yang sejak lahir meltek ya, sampai dengan sekarang itu sudah terpapar sama apa yo? Internet ya. Kalau zaman Kak Galuh nih, zaman Kak Adi mau nyari sesuatu itu ke perpustakaan ya kayak dia jauh banget, boro-boro buka Google ya, jadi masih sulit banget akses untuk pengetahuan. Tapi teman-teman Gen Z, teman-teman Gen Alpha itu meltek baru lahir aja udah disuguhin sama kecanggihan teknologi internet ya. Kalaupun belum anaknya atau bayinya, orang tuanya, benar nggak?
baby born itu coba udah difoto, terus kemudian sekarang ada ya gaya-gaya bayi baru lahir dipakein macem-macem kostum lalu difoto gitu ya. Bahkan dari kehamilan saja sudah di-upload gitu ya. Jadi karakteristiknya adalah teman-teman di Gen Z ini pasti dan mahir dalam teknologi, kemudian interaksi sosial sebagian besar itu ada di media sosial. Ini karakter ininya ya utamanya. Kita lanjut next slide. Ada keuntungan tapi juga ada tantangan. Apa sih tantangan teman-teman? Begitu lahir udah ada teknologi, ada juga tantangannya. Tantangan pertama adalah terlalu pesat pengembangannya ya. Hari ini ada sebuah teknologi baru, bisa jadi sebulan ke depan, 2 bulan ke depan sudah lebih canggih lagi teknologinya. Tahun lalu berapa coba iPhone yang tenar tahun lalu? iPhone berapa? Tahun lalu 11. Tahun sekarang sudah 16. Coba dalam waktu 1 tahun aja udah upgrade begitu banyak, levelnya sampai naik ke iPhone 11 ya. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah akses internet yang cepat dan luas, terbuka, mudah banget. Ini jujur ya teman-teman, kadang lu tanya nih, jujur nih, jawab ya. Bangun tidur, melek mata, pertama yang dilakuin apa? HP yang dicari. Saking aksesnya sangat mudah, melek mata aja 2000 nyawa itu udah bisa diakses. Bener nggak? Bener ya? Maka ini dua ini adalah sebagai sebuah tantangan. Ya, kita lihat tantangannya seperti apa saja, Kak. Boleh digeser media. Dari cepatnya teknologi, dari akses yang luas dan terbuka, ternyata ada dampaknya, teman-teman. Dari sekian banyak dampak, ada 4 nih. Akalin ya, nanti kami mengadil hadiah nih. 4 dampak dari percepatan teknologi. Pertama adalah brain rot. Pernah dengar brain rot? Apa coba? Brain rot apa? Brain rot itu adalah kondisi otak yang membusuk secara ini ya, secara tanda petik. Lalu yang kedua ada FOMO. Tahu FOMO nggak? Apa FOMO? Selalu mengikuti sesuatu yang viral, yang tren gitu ya, tanpa mempertimbangkan kemampuan diri, gitu ya. Yang ketiga ada narkolema. Apa narkolema? Ya, ada yang pernah dengar? Belum ya? Narkolema itu adalah narkotika lewat mata. Kalau biasanya narkotika lewat mana? Ayo lewat mana yang jawab? Lewat mulut biasanya ya, obat-obatan diminum lewat mulut atau dihisap lewat hidung ya kan? Nah ini lewat mata, seperti apa sih narkotikanya nanti kita akan bahas. Lalu yang keempat adalah pergaulan yang salah ya. Oke, kita masuk satu. Next slide. Pertama adalah brain rot, teman-teman. Oke, brain rot itu adalah pembusukan otak yang disebabkan oleh saking seringnya kita mengakses konten-konten yang tidak bermanfaat di media sosial. Ya, rencananya nih cuman mau lihat komen dari status kita nih, rencananya kayak gitu doang. Buka TikTok pengen ngeliat nih kemarin habis posting ada ini nggak ya, ada komen nggak ya. Begitu habis lihat komen, brudul yang lainnya ya. Tidak terasa awalnya cuma ngeliat komen, tiba-tiba 1-2 jam waktu sudah dihabiskan untuk scrolling TikTok, scrolling IG, ataupun mungkin bermain games, hal-hal yang kemudian melalaikan aktivitas sehari-hari yang harus dikerjakan. Itu adalah brain rot ya. Kemudian gejalanya seperti apa kalau sudah brain rot? Ya, susah konsentrasi, nggak bisa berpikir jernih, terus kemudian sulit menyerap informasi. Di sekolah juga mungkin ngantuk gitu ya, karena seharian dipakai, malamnya masa tidur dipakai untuk berinteraksi dengan gadgetnya.
sehingga juga susah untuk konsentrasi di kelas, dan juga bisa menyebabkan kecemasan dan depresi. Depresi itu seperti apa Kak kelihatannya? Teman-teman pernah lihat ada temannya yang tiba-tiba tidak mau bergaul, pokoknya pengennya sendiri aja, pojok sendiri, nggak pernah mau cerita, atau kadang-kadang malah nggak masuk sekolah sama sekali tanpa alasan yang jelas. Nah, itu sudah mulai depresi, dan kalau sudah mulai depresi, yaitu kehilangan fungsi diri sehari-hari, maka itu perlu penanganan lebih lanjut, ya. Oke, penyebabnya apa? Sudah pasti penggunaan gadget yang berlebihan, terutama konten-konten yang tidak berkualitas, ya. Sehingga kita terlalu sering mengkonsumsi informasi yang masuk adalah informasi sampah, gitu ya. Jadi nggak kebiasa untuk menganalisa sesuatu, karena informasi yang masuk itu informasi yang tidak mengajak kita untuk kritis secara sosial, gitu ya. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah FOMO. Nah ini nih FOMO nih teman-teman. FOMO singkatan dari apa? Iya, benar banget. Fear of missing out. Takut banget ketinggalan gitu ya. Takut banget ketinggalan tren, takut banget video nggak gaul, takut banget nggak viral gitu ya. Sehingga semua yang ada di media sosial kita telan bulat-bulat, kita ikutin bulat-bulat. Sampai contohnya ini ada kasus, ada penyewaan iPhone. Pernah dengar? Nah yang nyewa anak siapa coba? Anak SD, coba bayangin. Ngumpulin duit seminggu, duit jajan cuman buat nyewa iPhone selama 3 hari. Ya, dicil-cil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim ya. Buat apa sih? Supaya tadi nggak ketinggalan tren, dianggap gaul karena punya iPhone. Tapi ngomong-ngomong kalau bentuknya kayak gitu, kira-kira itu real atau fake? Real atau fake? Fake ya? Jadi kayak membohongi diri sendiri nggak sih? Kita nggak punya, tapi kita maksain untuk punya. Atau mungkin ada yang kemudian pernah juga ada kasus kalau lihat di TV, minta dibeliin skincare sama ibunya, karena ibunya nggak punya duit, mengacungkan pisau ke ibunya, berkata kasar ke ibunya, cuman gara-gara nggak dibeli skincare. Nauzubillah semua, nauzubillah ya, jangan sampai seperti itu ya. Oke, kita next. Nah ini teman-teman, ini perlu diperhatikan nih. Ini yang agak gawat sedikit yang tadi kagak lu bahas ya. Narkolema, narkotika lewat mata. Apa sih itu kan maksudnya? Maksudnya adalah kecanduan pornografi. Ya teman-teman. Ya, kenapa kok dikategorikan sebagai narkotika? Teman-teman, coba dengerin teman-teman. Kenapa sih menonton konten porno dimasukkan hampir sama dengan narkotika? Kenapa? Karena menonton pornografi itu sama-sama bikin kecanduan. Nggak kelar sekali nonton, terus dan terus. Bahkan tahu nggak? Bahkan ini nih kuncinya nih ya teman-teman. Mengkonsumsi konten pornografi terlalu banyak dan kecanduan bisa menyebabkan kerusakan otak yang lebih rusak dibandingkan mengkonsumsi narkotika. Perhatiin nih, ya dampaknya secara kognitif. Kalau kalian, nauzubillah, orang-orang, jangan kalian ya, nauzubillah, kagak lu percaya di sini nggak ada kayak gitu. Tapi orang-orang yang mengkonsumsi narkotika atau obat-obatan terlarang, otaknya mengalami penyusutan dan kerusakan di 3 bagian. 3, berapa bagian? 3. Bandingkan dengan orang yang kecanduan pornografi, otaknya mengalami penyusutan dan mengalami kerusakan 5 bagian, melebihi dari pengguna narkotika dan obat-obatan. Saking parah banget, gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian apa lagi dampaknya? Secara afektif itu perasaan ya. Jadi obsesif kompulsif.
dikit-dikit pengen lihat, nggak lihat situasi lagi, entah itu sedang belajar, entah itu sedang puasa, entah itu sedang di rumah, di masjid, di angkot, dimanapun, kalau udah kecanduan pengennya cepet-cepet akses, impulsif terus-terusan. Ya, lalu juga ada timbul perasaan bersalah dan lain sebagainya, sampai juga ada yang keinginan bunuh diri juga ada ya, karena nggak bisa kontrol. Secara perilaku apa dampaknya teman-teman? Mengimitasi. Imitasi itu apa? Mencontoh untuk dilakukan. Nauzubillah, subhanallah. Karena nggak bisa mengakses dengan orang yang seangkatan, dengan orang yang umurnya di bawah, ya, dengan orang-orang yang tidak berdaya. Nauzubillah ya. Jangan sampai seperti itu. Dan juga dampak lainnya adalah komunikasi dan interaksi sosialnya cenderung cabul. Ngomongnya porno terus, ngomongnya kotor terus, dan itu enteng banget untuk diucapkan secara berulang-ulang kepada siapapun, karena memang sudah kecanduan. Kenapa sih bisa kecanduan seperti itu, teman-teman? Nih ya, kalau lo kasih tahu ya teman-teman. Coba deh, sekarang semuanya pegang jidat depannya, pegang di jidatnya. Teman-teman, semuanya yuk. Di belakang jidat ini ada otak yang namanya prefrontal cortex. Di otak inilah yang membimbing manusia untuk menggunakan akal sehat. Nih di sini nih, di belakang jidat kita nih. Ada satu lagi di tengah-tengah situ ya, namanya sistem limbik. Sistem limbik ini berurusan dengan perasaan dan emosi. Kalau saking seringnya nonton konten pornografi, sistem limbiknya banjir karena emosinya terus-terusan dopamin, ya. Senang terangsang, akhirnya emosinya banjir di sistem limbik, kemudian membajak frontal cortex yang depan, sehingga di depan ini nggak bisa berpikir secara akal sehat karena udah kebanjiran dopamin. Itu yang terjadi, kenapa makanya 5 kerusakan otak. Ya, ini dia nih teman-teman. Ini adalah otak normal, ya. Di sini informasi masuk, pengetahuan masuk, ya, cara berpikir sehat masuk di sini semuanya. Kemudian yang tengah adalah otak dengan orang yang mengkonsumsi obat-obatan atau narkotika. Yang tengah nih, lihat, mengalami penyusutan dari yang gedenya segini berubah jadi segini, ya. Lalu lihat yang di pojok, yang hancur-hancuran. Itu adalah otak yang mengalami kerusakan karena kecanduan pornografi. Di pojok dulu, ya. Apakah kira-kira kalau otaknya sedang di pojok masuk nggak informasi yang baik-baik? Bisa masuk nggak? Kalau otaknya yang pojok, kira-kira menurut kalian bisa nggak dikasih pengetahuan dengan otak yang di pojok? Nggak bisa ya, sulit sekali menerima karena udah mengalami penyusutan. Ya, ini dampaknya parah banget. Oke, kita lihat video dulu yuk. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada